wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kehadiran kalian ya. Yang namanya Ibu sebutkan, silahkan angkat tangannya dan bilang hadir. Febi Caturiski, Hadir Ibu. Uredeva Regustasari, Hadir Bu. Sri Rezeki. Hadir Bu. Wah, hadir semua ya hari ini. Ya Ibu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, kalian sudah semangat belum sebelum memasuki pembelajaran? Belum. Nah, karena kalian belum semangat, Ibu mau melakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah buka tutup. Sebelumnya Ibu contohkan dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nah, ikutin Ibu ya. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Memasuki materi baru, Ibu ingin bertanya nih. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang kosakata Bu. Nah, kosakata baru. Siapa yang di sini bisa menyebutkan apa saja kosakata yang kita pelajari kemarin? Saya Bu. Silakan Febi. Yang pertama ada kepulauan. Itu tuh adalah kumpulan beberapa pulau. Lanjut. Terus ada turis, yaitu orang yang berwisata, pelancong, wisatawan. Sudah Nah. Bu. Terima kasih Febi. Apakah ada yang ingin menyebutkan lagi? Saya Bu. Silakan Deva. Fauna yaitu dunia hewan Bu. Benar. Kemudian Ada biota yaitu seluruh fauna dan flora di suatu daerah tertentu. yang terakhir ada yang bisa menyebutkan kosakata barunya? Saya Bu, Silakan Sri. yaitu flora. Artinya dunia tumbuh-tumbuhan. Yeay, mari bertepuk tangan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apakah di sini ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Nggak tahu Ibu. Tidak tahu. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu akan memberikan sebuah video penjelasan tentang kalimat efektif. Ibu harap kalian dapat menyimak video tersebut dengan baik dan benar. Dan di akhir dari video kita akan membahas sama-sama tentang kalimat efektif yang ada di buku. Pembelajaran kita kali ini membahas tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Sebelum menyimak video pembelajaran, yuk kita pantun dulu. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomor-duakan. Hip hooray! Coba perhatikan percakapan antara Ica dan Adit. Jam tangan kamu yang antik itu mana, Dit? Ica bertanya. Lalu Adit menjawab, sudah saya jual, Ca.
Sebenarnya saya amat sangat menyukainya, namun ada kebutuhan yang lebih penting. Apakah kalimat yang digunakan Ica dan Adit efektif? Efektif tidak ya? Sebelum menjawab, yuk kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa maupun tanda baca. Kalimat efektif disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelugasan. Artinya, informasi yang disampaikan adalah hal-hal yang penting saja. Setidaknya, ada unsur kalimat di dalamnya, minimal subjek dan predikat. Contohnya, aku belajar di rumah. Ciri yang kedua yaitu ketepatan. Artinya, informasi yang disampaikan harus tepat sasaran langsung pada intinya, sehingga butuh ketelitian. Sementara, kalimat tidak efektif dapat memunculkan multitafsir pada pembaca, sehingga menyebabkan ambigu atau memiliki makna lebih dari satu, bahkan makna kabur dan meragukan. Contoh, siswa sekolah yang ternama itu mendapatkan penghargaan. Apakah kalimat tersebut efektif? Coba perhatikan pada kalimat yang dilingkari. Siswa sekolah yang ternama. Kalimat ini menimbulkan multitafsir yang memiliki makna lebih dari satu, yaitu siswa yang ternama itu atau sekolah yang ternama itu yang sebenarnya mendapatkan penghargaan. Sehingga kalimat ini tidak efektif. Yuk kita perbaiki agar kalimatnya menjadi kalimat efektif. Siswa dari sekolah ternama itu mendapatkan penghargaan. Kalimat ini merupakan kalimat efektif dan tidak menimbulkan multitafsir. Ciri yang ketiga yaitu kejelasan. Artinya, kalimat efektif harus mempunyai struktur jelas untuk memudahkan pembaca memahami makna dalam kalimat tersebut. Struktur kalimat tersebut yaitu terkait penempatan SPOK serta penggunaan konjungsi pada kalimat majemuk. Contohnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi belajar online dapat membantu siswa saat belajar di rumah. Kalimat ini merupakan kalimat efektif karena kalimatnya jelas terkait penempatan SPOK. Ciri yang keempat yaitu kehematan. Artinya, kalimat efektif haruslah hemat kata, tidak bertele-tele. Hindari penggunaan frasa atau kata yang tidak diperlukan, misalnya sinonim kata, pengulangan subjek, dan bentuk kata jamak. Contoh, para hadirin dimohon duduk. Kalimat tersebut merupakan kalimat efektif atau tidak ya? Ada yang bisa bantu jawab? Coba perhatikan kata yang dilingkari, para hadirin. Ini merupakan bentuk kata jamak. Para digunakan untuk pengertian orang banyak, hadirin sudah menunjukkan untuk orang banyak. Sehingga para hadirin menggunakan kata yang berlebihan dan tidak hemat kata. Kalimat tersebut tidak efektif. Ada yang bisa memperbaikinya? Ya, benar. Hadirin dimohon duduk. Hilangkan kata para ya anak-anak. Ciri yang kelima yaitu kesejajaran. Artinya, struktur atau bentuk kalimat efektif harus sejajar atau paralel. Kesejajaran dalam bentuk kalimat ada di penggunaan imbuhan, sementara kesejajaran dalam struktur ada di klausa yang mengisi kalimat majemuk. Contoh, novel itu ditulis oleh Asma dan Gramedia menerbitkannya.
Apakah kalimat tersebut efektif? Coba perhatikan pada kata yang dilingkari. Ditulis, menerbitkannya. Penggunaan imbuhan pada kalimat tersebut tidak sejajar, yaitu di dan me. Sehingga kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu, ada yang bisa bantu jawab? Ya, novel itu ditulis oleh Asma dan diterbitkan oleh Gramedia. Apakah anak-anak sudah paham? Coba kita ulangi. Ada berapa ya ciri-ciri kalimat efektif yang sudah kita bahas? Ya benar, ada 5. Mari kita sebutkan sama-sama. Kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, kesejajaran. Percakapan antara Adi dan Ica tadi menggunakan kalimat efektif atau tidak ya? Benar, tidak. Kalimat tersebut tidak efektif. Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Jam tangan kamu yang antik itu mana, Dit? Kalimat ini tidak tepat karena menimbulkan multitafsir, sehingga ambigu atau memiliki makna lebih dari satu. Yang ditanya, jam kamu yang antik atau tangan kamu yang antik ya? Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Ya, jam tangan antik milik kamu itu mana, Dit? Kalimat ini efektif, tepat, tidak multitafsir, dan tidak menimbulkan makna ganda. Adit menjawab, sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya amat sangat menyukainya. Namun ada kebutuhan yang lebih penting. Apakah kalimat yang digunakan Adit efektif? Ya, tidak. Kalimatnya tidak hemat kata, menggunakan bentuk kata jamak. Amat, sangat. Keduanya mengandung arti yang sama, sehingga kalimatnya tidak efektif. Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya sangat menyukainya. Namun ada kebutuhan yang lebih penting. Yuk kita coba menjawab apakah kalimat ini efektif atau tidak. Hadirin dimohon berdiri. Mona itu berenangnya tidak bisa-bisa. Semua penyelam harus berhati-hati dan tidak merusak terumbu karang. Nah, kalian tadi sudah menyimak kan apa yang disampaikan di video tersebut. Mari kita ulang bersama-sama apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri pertama adalah 1. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. 2. Memiliki unsur kalimat setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Ketiga, hemat kata, tidak bertele-tele, dan yang terakhir adalah pesan yang disampaikan jelas dan tidak membingungkan. Nah, kalian boleh nih buka halaman 137. Di situ terdapat 2 kalimat. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kita baca bersama-sama ya. Iya, Ibu. Kalimat 1. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Menurut kalian, itu kalimat efektif atau tidak? Tidak.
Tidak, Ibu. Nah, kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat pengulangan kata atau tidak hemat kata. Jadi, kalimat efektifnya adalah Mora belum bisa berenang. Lanjut nih ke kalimat yang kedua. Maruna, Reu, dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Menurut kalian, apakah kalimat tersebut efektif? Efektif, Bu. Yang lain? Efektif, Ibu. Nah, jawabannya adalah kalimat tersebut tidak efektif. Karena sudah ada kata-kata teman-temannya mereka dan tinggal bersama-sama, itu tidak efektif karena terdapat pengulangan kata atau katanya bertele-tele. Jadi kalimat efektifnya adalah Maruna, Reu, dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Nah, sampai sini ada yang masih belum paham dengan kalimat efektif? Sudah paham, Ibu. Nah, kita coba sekali lagi ya. Ya, Bu. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Kalimat tersebut efektif atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena berulang lautnya. Ya, karena kata laut diulang 2 kali dalam kalimat tersebut. Jadi kalimat efektifnya adalah terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Nah, itu kalimat efektifnya. Sejauh ini, apakah ada yang masih kebingungan dengan kalimat efektif? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang kalimat efektif, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan berkumpul bersama kelompoknya. Kemudian isi LKPD yang akan Ibu bagikan dengan sungguh-sungguh ya. Iya, Ibu. Nih. Terima kasih, Ibu. Kasih, Ibu. Nah, tata cara pengerjaannya adalah pertama, kalian harus menempelkan gambar-gambar hewan di dalam laut. Nah, untuk menempelkannya, kalian harus memilah mana kalimat yang efektif dan kalimat yang tidak efektif. Untuk kalimat yang efektif, silakan kalian tempel di dalam laut. Jika tidak, jangan ditempel ya. Ya, Ibu. Ibu harap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Iya, Bu. Nah, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, Ibu mau untuk kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja bersama teman-temannya. Ibu minta tolong sebutkan 3 kalimat efektif yang kalian temukan dan kalian tempel di dalam gambar laut tersebut. Untuk kelompok 1, silakan. Baiklah, jadi kami menemukan 3 kalimat efektif. Yang pertama, Andi dan Budi bermain bola di lapangan. Yang kedua, uang palsu bisa dicek dengan cara diraba, diterawang, dan dilihat. Yang ketiga, Andi kehilangan dompet saat pergi ke pasar. Nah, jawabannya benar semua. Ayo tepuk tangan. Hore! Nah, sebegitulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup, Ibu mau salah satu orang menyimpulkan pembelajaran dari hari ini. Siapa yang mau? Ibu. Silakan. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa itu bedanya kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalau kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak diulang-ulang atau dia lebih hemat. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang diulang-ulang dan dia boros kata. Nah, benar. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Nah,
Bagaimana anak-anak? Pelajaran hari ini apakah kalian dapat mencernanya dengan baik? Iya, Ibu. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang sekali, Ibu. Senang, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau salah satu dari kalian memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila banyak salah dan banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal anak-anak. Selamat tinggal, Ibu. Ibu.